Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ayahanda dan bunda, pemirsa Layak TV? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas satu topik yang penting, insya Allah tentang perlindungan anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi. Anak usia dini, terutama usia 0 sampai 6 tahun, sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas sosial mereka. Bentuk kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, serta penelantaran. Apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Meliputi tindakan pemukulan atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menyebabkan cedera. Sedangkan kekerasan emosional terjadi melalui penghinaan, ancaman, atau tindakan lain yang merusak harga diri anak. Sedangkan kekerasan seksual mencakup pelecehan atau eksploitasi seksual yang sering kali sulit diungkapkan oleh anak usia dini akibat keterbatasan verbal mereka. Sedangkan yang terkait dengan eksploitasi anak termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia juga menjadi ancaman serius. Anak-anak yang tidak memiliki perlindungan hukum atau akses ke pendidikan lebih rentan terhadap eksploitasi, terutama di komunitas dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ini kita dapat temukan dari beberapa literatur mengidentifikasi bahwa faktor ekonomi, kurangnya edukasi serta budaya patriarki memperburuk risiko eksploitasi anak. Apa yang perlu kita lakukan terkait dengan persoalan ini? Untuk itu, kita sebagaimana ketahui bahwa Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ini memberi satu dasar bagi negara untuk segera mengharmonisasikan semua kebijakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19 Konvensi Hak Anak dan pasal 34. Nah, untuk itu kita ketahui sejak tahun 1999 saat itu Presiden B.J. Habibie bersama DPR bersepakat untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan ini yang kemudian undang-undang ini yang mendorong akhirnya MPR melakukan amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan memasukkan pasal 28B ayat 2 itu setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini yang kemudian mendorong Presiden Megawati bersama DPR itu bersama-sama menerbitkan Undang-Undang nomor 35 nomor 23 tahun 2002 yang kemudian pada masa pemerintahan SBY itu mengalami penguatan menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ada salah satu pasal di Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 itu diperkuat dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian disepakati oleh DPR bersama Presiden menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Nah, ini semua menjadi dasar bagi negara untuk memastikan bahwa anak-anak itu terlindungi. Dan yang tidak kalah penting, ini menarik ya, untuk kita terus dorong bahwa untuk mempercepat terimplementasinya semua peraturan perundangan itu, Presiden
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan perlindungan anak, lebih lanjut menegaskan terkait dengan komitmen negara dalam implementasi Konvensi Hak Anak. Ini ibu bapak yang perlu kita terus kawal untuk bersama-sama. Yang menjadi persoalan, apa yang perlu kita perankan untuk memastikan jangan sampai anak-anak itu mengalami kekerasan, terutama keluarga. Keluarga merupakan lini pertama dalam perlindungan anak usia dini dari kekerasan. Berdasarkan temuan dari peneliti menekankan bahwa keluarga yang stabil dan suportif menjadi faktor utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk diberikan edukasi mengenai pola asuh positif guna mencegah praktik kekerasan dalam pengasuhan anak. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu memastikan setiap kabupaten kota itu perlu membentuk pusat pembelajaran keluarga untuk proses pencegahan supaya nantinya tidak ada kekerasan pada anak. Lalu kemudian bila terjadi kekerasan, pemerintah juga telah mendorong setiap daerah itu mulai tahun 2025 harus membentuk unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD-PPA. Ini menjadi sangat penting. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat itu harus proaktif untuk melaporkan bila terindikasi ada anak-anak yang mengalami kekerasan, baik itu oleh anggota keluarga maupun oleh masyarakat melalui telepon Sapa 129 atau WhatsApp 0814 kali 29129. Selanjutnya, apa peran sekolah? Sekolah ini sangat penting untuk memastikan jangan sampai anak-anak mengalami kekerasan. Sekolah memiliki peran krusial dalam memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Guru harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, penerapan program anti-bullying dan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif. Juga terkait dengan bagaimana sebuah kabupaten itu menjadi kabupaten layak anak atau kota layak anak. Salah satu indikatornya itu harus terpastikan semua sekolah yang ada di kabupaten itu, baik itu dari level PAUD sampai SMA SMK atau pesantren, itu sudah ramah anak. Apa yang harus kita perankan untuk mewujudkan itu? Masyarakat harus ambil bagian. Untuk itu, peran masyarakat di dalam pencegahan atau memastikan anak usia dini ini tidak mengalami kekerasan, mereka perlu ambil bagian semaksimal mungkin, terutama terkait dengan mengaktifkan peran mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 72 ayat 3 dari item A sampai item H Undang-Undang 35 tahun 2014. Salah satunya adalah membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau di beberapa tempat membentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Satgas PPA atau PATBM ini sangat berperan penting untuk memastikan anak-anak yang ada di sekitar kita itu terpastikan aman. Untuk itu, program berbasis komunitas menjadi sangat penting. Untuk itu, ayahanda dan bunda, apa saja yang perlu kita dorong terkait dengan hal ini butuh harapan, tantangan, dan yang menjadi penting adalah ada kemauan dari diri kita sendiri untuk memastikan anak-anak yang ada di rumah kita
yang ada di tetangga kita, atau yang ada di sekolah kita, atau yang ada di komunitas kita, itu mereka terpastikan tidak mengalami kekerasan. Insya Allah, dengan anak-anak yang tidak mengalami kekerasan, mereka akan percaya diri. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang mengalami kekerasan? Mereka akan mengalami trauma, tekanan, dan depresi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.